Apa perbedaan doa dengan mantra? Mantra secara struktur dan bahasa itu mirip dengan afirmasi. Mengenai apa itu perbedaan afirmasi dengan mantra, silakan tinjau video-video saya. Itu pernah saya kupas dalam video. Sekarang kita bicara mengenai perbedaan antara mantra dengan doa. Yang membedakannya adalah nuansa sikap dari pikiran dan perasaan kita. Doa kita sikapi dengan perasaan dan pikiran kekhusyuan, karena doa merupakan kalimat permintaan, permohonan dari hamba kepada Tuhan, dari yang bawah kepada yang lebih tinggi. Jadi sifatnya adalah permohonan ataupun permintaan. Itu doa. Mantra itu ada yang bersifat sebagai permohonan, permintaan, ada juga yang bersifat sebagai perintah. Jadi mantra itu lebih luas jabarannya, tidak hanya bersifat permohonan dan permintaan, ada juga yang bersifat sebagai perintah, ya, memerintahkan, hei jin beli perayangan kaki dayanya dan yang saya maksud desa ini datanglah, umpamanya itu perintah. Kita memerintah dayang atau jin yang ada di situ, itu kalimat perintah. Ada juga yang bersifat sebagai akses, ya. Jadi mantra digunakan sebagai sebuah tombol atau password atau gate, gerbang atau pintu untuk mengakses sebuah frekuensi energi atau kekuatan energi tertentu, ya. Jadi sudah saya bahas tiga fungsi mantra sebagai permintaan atau permohonan, juga sebagai perintah, dan yang ketiga adalah sebagai pintu akses untuk mengakses sebuah kekuatan daya gaib ataupun daya metafisika. Jadi sangat berbeda. Kalau doa, semua redaksi doa adalah permohonan, permintaan. Nggak ada yang namanya doa itu merintah. Oh, hamba masa merintah kepada Tuhan? Apapun agama dan keyakinan Anda, yang namanya hamba pasti memohon. Lalu kita manusia yang misalnya pekerja bawahan kepada atasan itu memohon kok. Kita datang ke presiden namanya, masa merintah, hei presiden, kan tidak mungkin, karena kita levelnya lebih rendah. Jadi doa seperti itu, seperti kita mengajukan proposal kepada Tuhan. Ya Allah, saya memohon, bahagiakanlah atau apalah, yang mohon uang, mohon harta, mohon apa, ya seperti itu. Nah, sedangkan mantra berbeda. Misalnya saya kutipkan mantra gendam Bododonyo, ya. Niat ingsun ngundang goib saka lor wetan kidul kulon. Ewang-ewang ingsun nekakake bondo donya saka lor wetan kidul kulon lho. Ya kan, manggil goib dipanggil, energi gaib dipanggil. Itu tergantung dengan belief system masing-masing. Undang goib itu kalau yang percaya jin genderuwo setan, yang meyakini itu, maka dia ketika membaca itu yang datanya genderuwo setan. Tapi jika yang tidak terlalu mempercayai dunia khotam-khotaman, artinya ia tahu kalau ada, tapi dia tidak meminta ke itu, ya, minta kepada Tuhan. Jadi ketika dia membaca mantra niat ingsun ngundang goib, maka yang dia niatkan adalah mengundang energi. Energi itu bebas, makhluk energi itu tidak semata-mata jin setan genderuwo, ya. Makhluk energi itu banyak, ya. Selain manusia, malaikat, jin itu ada banyak makhluk energi, makhluk Allah yang berbentuk energi itu, ya. Dan itu bisa kita undang, karena kita manusia punya kelebihan untuk mengundang dan memerintah mereka. Inilah kelebihan manusia, ya. Jadi mereka belum tentu jin setan. Energi murni itu banyak di alam semesta. Energi cerdas itu banyak. Nggak semata-mata jin setan. Jadi ketika kita berkata ini atas mengundang goib, itu bisa dimanakan mengundang energi, ya, energi di alam semesta. Nah, itu perintah, ya. Jadi mantra itu bersifat bisa permintaan atau permohonan, bisa juga bersifat kalimat perintah.
atau akses. Sun matek ajiku kemaranggowo. Nah, ini akses. Aku niat mengakses sebuah daya kekuatan yang disebut frekuensi kemaranggowo. Kemaranggowo itu belum tentu kodam loh ya. Ini tergantung belief system masing-masing. Sekali lagi, mantra itu tergantung perguruannya. Kalau ada yang meyakini semuanya kodam-kodaman ya, dia akan selalu mengakses kodam. Tapi jika di perguruan tersebut tidak menggunakan kodam sebagai sumber kekuatan, tapi Tuhan yang Maha Kuasa, maka yang diakses itu bukan kodam, tapi sumber energi tertentu atau frekuensi energi. Nah, jadi mantra Sun matek ajiku kemaranggowo, nah itu dia lihat mengakses frekuensi yang disebut dengan frekuensi gendam kemaranggowo itu. Nah, itu ya. Jadi itu kurang lebihnya ya. Jelas sekali perbedaannya. Kalau doa semata-mata hanya untuk permohonan dan permintaan, kita bersikap tawadhu, khusyuk dan memohon kepada Tuhan atau kepada sang sumber atau kepada apa sesuai dengan keyakinan Anda. Jangan mantra itu bisa bersifat permohonan, juga bisa bersifat perintah atau untuk mengakses kekuatan tertentu. Demikian, semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.